بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Adapun materi hari ini yaitu 1. Membuat kalimat ungkapan permintaan tolong dan membaca ungkapan kalimat minta tolong. 2. Mengukur suhu benda dengan satuan tidak baku. Ayo mengamati. Nah, kalian bisa lihat di halaman 182. Ayo mengamati. Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Saat terjadi bencana alam, sangat diperlukan bantuan. Kita tidak bisa meminta tolong kepada orang lain. Rasti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air bersih. Mereka saling tolong-menolong. Amatilah gambar Rasti dan teman-teman berikut di halaman 183. Nah, dapatkah kalian membuat ungkapan permintaan tolong dari gambar di atas? 1. Pilihlah gambar yang kalian inginkan. 2. Sebutkan ungkapan permintaan tolong kalian sesuai gambar. 3. Ungkapkan permintaan tolong kalian dengan santun. Nah, contohnya permintaan tolong pada gambar nomor 1. Rasti mengatakan, Togar, bisakah kamu menolong? Atau bisakah kamu membantu untuk mengisi ember ini? Nah, gambar kedua, Rasti dan Ana. Rasti, bisakah kamu membantu aku untuk mengangkat ember ini? Nah, contohnya seperti itu, meminta tolong. Membaca teks, Ana kelelahan. Ana kelelahan. Matahari bersinar terang. Angin bertiup sepoi-sepoi. Rasti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Kemudian mereka beristirahat di aula balai desa. Saat istirahat, Melani melihat Ana tampak pucat. Kemudian terjadilah dialog berikut. Melani, Ana, kamu tampak pucat, apakah kamu sakit? Ana pun menjawab, tidak tahu Melani, saya merasa lemas. Mungkin saya lelah setelah melakukan kegiatan tadi. Melani berkata, coba saya pegang dahimu. Wah, dahimu terasa hangat. Nah, itu percakapan antara Melani dan Ana. Melakukan pengukuran suhu. Nah, coba kalian lihat di halaman 184. Melakukan pengukuran suhu. Bisakah kita mengukur suhu dengan telapak tangan? Melani ingin membuktikan hal itu. Melani akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Melani mengajak teman-teman ke rumah. Melani mengajak mereka mengikuti percobaannya. Coba lakukan percobaan seperti yang dilakukan Melani dan teman-teman berikut. Yang pertama, siapkan 3 wadah, 1, 2, dan 3. Letakkan ketiganya di atas meja.
Yang kedua, isilah ketiga wadah tersebut dengan air sama banyak. 3. Akan tetapi suhu air di dalam tidak 3 wadah berbeda. Nah, jadi kalian menyiapkan 3 wadah, ada wadah 1, 2, dan 3. Lalu letakkan di atas meja. Kemudian isi airnya dengan air yang sama banyaknya, lalu masukkan airnya, tetapi suhunya berbeda-beda. Contohnya ada yang dingin, hangat. Nah, selanjutnya 4. Mintalah salah seorang teman maju ke meja percobaan. Mintalah ia memasukkan tangan kanan ke wadah 1, sedangkan tangan kiri ke wadah 3. Biarkan selama 30 menit. Nah, pertanyaannya, apakah yang dirasakan oleh tangan kanannya? B. Apakah yang dirasakan oleh tangan kirinya? Nah, yang keenam, setelah itu mintalah ia memasukkan kedua tangannya ke wadah 2 secara bersamaan. Nah, pertanyaannya, apakah yang dirasakan oleh tangan kanan? B. Apakah yang dirasakan oleh tangan kirinya? Dan yang C, dapatkah kedua tangan kalian merasakan hal yang sama? D. Mengapa dapat terjadi demikian? Yang ketujuh, urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah tersebut. Urutkan dari suhu yang terpanas. Nah, bisa kalian coba di rumah ya anak-anak ya. Ayo membaca. Menyimak bacaan teks tentang bencana. Hari ini Rasti dan teman-teman mendengarkan cerita yang dibacakan Bu Guru. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Rasti dan teman-teman mendengarkan cerita tersebut dengan seksama. Berikut ini adalah cerita yang dibacakan Bu Guru. Bencana tanah longsor di Desa Mulia. Desa Mulia terletak di lereng bukit. Di desa itu telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada pagi hari. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua penduduk mengungsi di halaman balai desa. Semua rumah dalam keadaan rusak. Tanah longsor sering terjadi di lereng perbukitan dan lereng pegunungan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Akibatnya, jika hujan turun, maka air akan menghanyutkan tanah. Pak Yuda, Kepala Desa Mulia, mendatangi Desa Makmur. Di sana, Pak Yuda mendatangi Pak Wawan, Kepala Desa Makmur. Pak Yuda, Pak Wawan, tolong bantu kami, desa kami terkena bencana tanah longsor. Pak Wawan, baik Pak Yuda, saya siap membantu Desa Mulia. Saya akan umumkan ke penduduk Desa Makmur. Pak Yuda, terima kasih Pak Wawan, kami sangat menghargai bantuan Desa Makmur. Pak Wawan bersama dengan penduduk Desa Makmur menuju lokasi bencana tanah longsor. Pak Wawan memimpin penyerahan bantuan ke Desa Mulia. Pak Wawan, ayo kita bantu Desa Mulia, tolong didirikan tenda di halaman balai desa. Penduduk Desa Makmur 1. Penduduk Desa Mulia, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda bantuan telah didirikan. Penduduk Desa Makmur 2. Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Penduduk Desa Makmur 3. Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum. Penduduk Desa Makmur 4. Dokter sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, segera periksakan diri ke sana. Penduduk Desa Mulia sangat berterima kasih. Bantuan dari Desa Makmur sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah, dari teks yang kita baca tadi, manakah contoh kalimat atau ungkapan meminta tolong? Nah, betul sekali perkataan Pak Yuda. Pak Wawan, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Nah, lalu Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Lalu,
Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Nah, itu salah satu contoh ungkapan meminta tolong. Membaca teks jam istirahat di halaman 191. Jam istirahat. Rasti dan teman-teman sudah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Ahmad dan Wayan sedang bermain bola. Rasti dan Ana duduk di bawah pohon. Melani dan Togar sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket membersihkan kelas, Melani dan Togar ikut beristirahat bersama Rasti dan Ana. Rasti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu tubuh dengan telapak tangan. Rasti dan Ahmad menyentuh dahi teman secara bergantian. Rasti menyentuh dahi Ana dan Melani. Ahmad menyentuh dahi Wayan dan Togar. Apakah kalian pernah mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Nah, pernah kan? Apakah kalian pernah melakukannya? Pasti pernah. Apakah ada perbedaan suhu hasil pengukuran setiap orang? Ya, pasti berbeda-beda. Ada yang demam, ada yang tidak demam. Mengapa dapat terjadi demikian? Karena suhu setiap orang itu berbeda-beda. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum Ustazah tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.